Untuk memotivasi pasangan Anda, maka Anda perlu mengetahui kebutuhan emosional setiap watak. Ya. Nah, kita mulai dari yang pragmatis ya. Kalau Bapak Ibu punya pasangan pragmatis, ini kita bicara kita beradaptasi pada pasangan ya. Mudah-mudahan pasangan dua-duanya lihat, kalaupun tidak ikut lihat ya sudah, kita duluan yang beradaptasi ya. Kalau Bapak Ibu ada pasangannya pragmatis ya, ini pasangannya yang pragmatis, maka orang pragmatis ini hasratnya memiliki kedamaian dalam kehidupan ya. Nah, apa sih kebutuhan emosional watak pragmatis? Satu, kedamaian. Kepribadian pragmatis menginginkan kedamaian dan tidak banyak tekanan ya. Dan kemudian kebutuhan orang pragmatis adalah jadikanlah sesuatu itu kedengarannya mudah dan tunjukkanlah bahwa Anda siap membantu. Bapak Ibu yang punya pasangan pragmatis itu kalau mau cerita sama orang pragmatis harus terdengarnya mudah. Ya, nggak usah dicerita susah-susahnya. Ya, karena orang pragmatis senang yang begini ini. Termasuk juga kalau punya anak pragmatis. Ibu kalau punya anak pragmatis, misalnya ibu mau pindah rumah nih dan anak itu dibujuk untuk ikut. Bilang bahwa di sana tempatnya enak loh nak, ya. Di sana kehidupannya damai. Nah, sebut karena dia selalu damai. Itu pasti mau. Tapi kalau kita bilang, nah kita akan pindah ke sekolah yang di sana banyak tantangannya, ya banyak ya saingannya, itu dia nggak suka. Maka anak pragmatis atau pasangan pragmatis langsung merasa, aduh, aku di sini aja deh, di sini udah enak, gitu. Ya, karena orang pragmatis itu nggak suka kalau terlalu banyak tantangan. Ya, jadi kalau punya pasangan pragmatis dan misalnya kita mau pindah ke satu kota, bilang aja di sana tempatnya damai, orang-orang tempat kerjanya damai, atau teman-teman sekolahnya insya Allah damai. Oh itu baru mau dia. Ya. Kemudian bujukan lembut akan membuahkan hasil. Ya. Bentakan membuat kelumpuhan. Bu Hermin kalau dibujuk lembut pasti mau kan? Ya. Insya Allah mau Bu. Ya, dibanding keras kan? Ya, ya. Iya, inilah orang pragmatis. Begitu juga kalau kita punya yang suaminya pragmatis ya. Buat istri-istri yang tadi watak koleris biasanya kan suaminya pragmatis. Nah, please lakukan ini. Termasuk juga punya anak pragmatis. Anak pragmatis tuh anaknya damai, nggak membantah, apa-apa terserah bunda aja, terserah ayah aja. Maka dia perlu bujukan lembut. Kalau kita bentak dia lumpuh, dia kaku, dia nggak mau dia. Ya, oke? Terus apalagi kebutuhan emosionalnya ya. Nah ini dia nih, orang pragmatis kalau ditanya mau makan apa, pasti jawabnya apa Bu? Terserah. Ya. Terserah. Apalagi kalau ditraktir makan. Karena orang pragmatis itu orang yang cepat bersyukur. Jadi dipikir kalau udah ditraktir makan, dia pikir di otaknya, alhamdulillah ada yang traktir makan. Masa kita yang pilih makanan sih? Nah gitu orang pragmatis. Para ayah bunda yang pragmatis mungkin kayak gitu juga ya. Dan sering kayak gini ya. Baik, apalagi? Ya, nah, orang pragmatis ini kan sering menahan emosi agar senantiasa damai, sehingga sering kehabisan energi untuk memerlukan waktu istirahat. Orang pragmatis itu cepat capek. Kenapa? Karena nggak bisa marah, jarang marah. Jadi dia simpan, tahu-tahu ya kalau ada waktu bisa istirahat sebentar, dia seneng banget itu. Jadi buat bapak ibu atau barangkali nih buat ibu-ibu yang suaminya pragmatis, kalau suaminya suka leye-leye, biarin aja dulu Bu. Ya, pulang kantor, istirahat, leye-leye gitu ya. Ya, biarin aja dulu Bu. Karena biasanya kalau yang pragmatis, istrinya yang koleris, yang seneng kerja. Yang nggak pernah ada hari liburnya orang koleris. Sementara pasangan pragmatis itu seneng santai dulu sebentar, seto, ya, leye-leye dulu. Nah ini harus dipahami, ya. Baik, kemudian apalagi orang pragmatis itu harga diri. Membutuhkan rasa harga diri. Kenapa? Karena orang pragmatis sejak dari kecil ngalahan. Makanya kalau sudah jadi pasangan terus tidak dihargai, ya, rasa harga dirinya terinjak-injak, wah dia sedih banget, ya. Kemudian membutuhkan seseorang untuk membangun harga diri mereka dengan mendorong mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Makanya tadi Bu Karen kan bilang karena suaminya extrovert, makanya suaminya yang ajak bicara duluan, ya, yang memberikan dorongan duluan. Karena ini butuh sekali harga diri, ya. Jadi
Kalau punya pasangan pragmatis, ya kita ini pasangannya ini kalau ada apa-apa tanya juga dia, walaupun nanti dia bilang terserah, ya. Walaupun dia bilang terserah, tapi tetap tanya karena itu adalah ya menghargai rasa harga dirinya, ya. Baik, berikutnya orang pragmatis keberartian, dia senang sekali yang berarti, ya. Dia membutuhkan keberartian dan diikut sertakan. Makanya ini selalu kita ajak kalau orang pragmatis, jangan dibiarkan. Kalau punya anak pragmatis juga ajak, karena dia orangnya nggak ngoyo kan. Makanya diajak, ya. Dengarkanlah pendapat mereka dan hindari menginterupsi atau menepis komentar mereka. Kenapa? Karena kalau orang pragmatis berkomentar, itu sudah sesuatu yang dia amati dan pertimbangkan. Jadi kalau kita punya pasangan pragmatis, misalnya suami pragmatis nih, dan suatu ketika dia kasih saran, itu berarti udah benar-benar tuh dia sudah pertimbangkan bahwa saya harus kasih saran sama keluarga ini. Tolong tidak diabaikan, perhatikan itu, ya. Kemudian jadikanlah orang dengan watak ini merasa berharga dan bukan hanya sekedar perabotan. Karena dia orang damai, ngalahan. Kadang-kadang pasangannya menganggap ya nggak ada. Nah, ini yang paling sedih pada orang pragmatis yang pasangannya tidak mengabaikannya ya. Nah ini, oke. Baik, kemudian dalam pekerjaan, piawai dalam menangani perseteruan. Watak pragmatis ini ya memang cocok sebagai konsultan, ya sebagai notaris, pengacara, pokoknya ya konselor, dokter, psikolog gitu, pengamat politik, karena dia memang ciri khasnya pengamat, ya. Dan kalau ada yang bertengkar, dialah sebagai ya orang yang piawai dalam menangani perseteruan, ya. Ini kalau di law firm ini bagus orang pragmatis, ya. Kemudian mengatasi masalah secara objektif. Ya, dia nggak kesusu-susu. Pokoknya setiap ada masalah dia akan tanya yang lain, dia nggak bakal ambil keputusan sendiri. Ya. Dapat diandalkan untuk pekerjaan yang monoton. Orang pragmatis ini kuat pekerjaan sehari-hari. Ya. Kalau misalnya dia kerjanya hari itu misalnya menjahit, oh itu setiap hari dia kuat menjahit misalnya. Atau hari itu dia misalnya pekerjaan dia adalah memasak, dia kuat memasak. Kalau misalnya dia seorang konselor ya, dia akan kuat setiap hari hadapin pasien pelan-pelan tiap hari gitu. Ini makanya dapat diandalkan untuk pekerjaan yang monoton dalam pekerjaan. Ya. Kemudian sebagai pemimpin, pragmatis bisa jadi pemimpin, bisa ya dengan ciri khas pragmatis. Apa itu? Memimpin yang tenang, pemimpin yang tenang. Ya. Jadi kalau Bu Hermin misalnya jadi pemimpin gitu ya, itu pemimpin yang tenang Bu. Ya. Kemudian pandai menguasai diri. Ya, dia kan tenang ya. Kemudian tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauannya semata-mata. Ya, dia selalu akan tanya. Jadi kalau rapat, misalnya diajak rapat ada 5 orang, 5-5-nya ditanya pendapat kamu apa, baru nanti dia simpulkan. Kalau 10 orang diajak rapat ya 10-10-nya ditanya. Ya, kenapa orang pragmatis itu mau menyenangkan atau mau menghargai semua orang, makanya ditanya itu. Kadang-kadang kalau nggak ngerti cara memimpin itu bingung sendiri tuh. Pragmatis ini kalau sudah ada tekanan-tekanan dari kubu lain, wah ini kalau jadi pemimpin ini udah susah itu dia langsung, aduh nggak enak jadi pemimpin kayak gini, ya. Nah, tapi dia bisa jadi pemimpin dengan ciri khas seperti ini. Ya. Baik, sekarang kalau ada pasangan yang pilihannya itu dia melankolis, misalnya ada istri suaminya nih melankolis ya. Apa sih hasrat melankolis? Mengerjakan segalanya secara sempurna dan teratur. Jadi itu ciri khas melankolis. Ya, kalau ada pasangan kita yang lebih rapih dari kita, lebih teratur, lebih detil, ya, oh itu dia melankolis. Biasanya pasangannya yang lebih spontan, ya, lebih semrawut juga kadang-kadang lebih slordeh kalau orang Belanda bilang ya. Jadi kalau kita punya pasangan melankolis, maka kebutuhan emosionalnya adalah dukungan. Maksudnya apa ini dukungan? Mereka mudah tersinggung jika Anda mengolok mereka atau menjadikan mereka bulan-bulanan cerita Anda. Jadi buat istri yang punya pasangannya melankolis, ya, atau mungkin kalau ada bapak-bapak nih yang punya istrinya melankolis, itu mereka nggak suka diolok-olok atau nggak suka jadi bulan-bulanan cerita.
cepat tersinggung orang melankolis ini, ya. Sementara kadang pasangannya lucu, suka ngelucu, padahal maksudnya nggak mau nyinggung, cuma ngelucu aja, ngejokes aja. Tapi yang punya watak melankolis itu mudah tersinggung. Kenapa? Karena melankolis ini serius banget, orangnya serius. Ya. Baik, kemudian apa lagi? Ruang. Kalau kita punya pasangan melankolis, dia kepengen punya ruang sendiri dan jangan sentuh barang mereka. Ya. Misalnya ada istri nih, suaminya yang lebih rapi, dia kepengen punya ruang tersendiri. Meja kerja sendiri, kalau perlu memang kalau nggak ada ruangan lagi ya di pojokan itu, pojok sendiri, punya lemari sendiri. Pokoknya jangan sentuh barang mereka karena selalu rapi mereka itu. Kebalikannya kalau yang istrinya melankolis juga begitu. Ya, dan kalau istri melankolis tuh seneng bebenah-bebenah ruangan, ya. Ini. Kemudian apalagi ketenangan. Kalau kita punya pasangan melankolis, itu pastikan ya mereka itu tidak suka kebisingan dan kekacauan. Jadi kalau kita punya suami melankolis atau pasangan melankolis, sebisanya hening di rumah itu lebih sering. Jadi gimana caranya kita yang istrinya ini buat keheningan, karena dia nggak suka kacau, nggak suka bising. Makanya kalau betul-betul punya suami melankolis nih, kalau ada ruangan, buatin aja ruang mereka, kasih kedap suara, itu lebih asik itu. Supaya apa? Supaya nggak ganggu dia gitu. Lain ibu-ibu melankolis karena kita ada perempuan, ada toleransinya, kita senang juga tempat yang tenang tapi masih bisa bertoleransi. Ya, tapi tetap aja ibu-ibu melankolis juga orang yang pokoknya sebisanya rumahnya tenang. Kalau ada tamu banyak anak-anak langsung panik dia. Kemudian apalagi mereka butuh tempat di mana mereka dapat menjauhkan diri dari keluarga. Kalau punya suami melankolis, kalau misalnya udah keluarga besar banyak datang, itu mereka akan sudah salam-salaman atau sudah sapa-sapa di awal gitu ya, dia langsung masuk ruangannya. Itu otomatis. Kenapa? Karena melankolis itu butuh ketenangan. Ya. Para istri yang suaminya melankolis dan berperilaku seperti itu, tolong tidak usah tersinggung karena memang itu kebutuhan emosional dia. Ya. Yang penting dia sudah ketemu tamu atau ketemu keluarga kita, udah salam-salam, udah ya paling nggak sudah sapa-sapa di awal, kemudian dia pergi ke tempatnya, sudah biarin aja. Ya. Kenapa? Karena dari jauh tuh dia lagi mikirin juga tuh. Ya. Baik, apalagi orang melankolis? Kestabilan. Ya. Mereka sangat membutuhkan keteraturan dalam kehidupan mereka. Ya. Bantulah pasangan Anda melankolis itu menjaga jadwalnya agar mereka terhindar dari stres. Kalau punya suami melankolis, ya, kalau dia sudah bilang ya nanti kita berangkat jam 7, itu sebelum jam 7 udah harus siap itu, sudah harus siap. Karena mereka orang yang orientasi jadwal, orientasi waktu, ya, harus tepat waktu. Kalau sesekali memang kita nggak bisa kan yang penting sesekali, tapi berusahalah untuk ya tepat jadwal, karena dia memang butuh waktu, ya. Dalam pekerjaan melankolis bagaimana? Kemampuan detil. Orang melankolis ini detil, mendalam, teratur, rapi, teliti. Ya, makanya kalau ada tim yang melankolis tuh asik tuh, ya, karena dia pasti dia detil. Ya. Kemudian kemampuan analisa, dia menganalisa, kenapa begini, kenapa begitu, kok gini ya, gimana nih, nah itu. Ya. Kemudian apa? Standarnya tinggi. Kalau punya pasangan melankolis, ya, dia selalu mau standar tinggi. Maka sekolah pun harus tinggi. Ya, kemudian nilai anak-anak tinggi, baju pun juga harus berkualitas, barang-barang juga berkualitas. Kenapa? Kalau orang melankolis itu ya lebih baik barangnya berkualitas tapi cuma punya satu daripada beli banyak tapi nggak berkualitas. Ini melankolis, standar tinggi. Ya. Terus apalagi prestasi tinggi tadi. Ya, makanya orang melankolis ini kalau punya pimpinan melankolis dia akan selalu ya mengajak para timnya untuk ya, punya target pencapaian yang lebih tinggi lagi prestasinya. Ya. Kemudian sebagai pemimpin bagaimana? Mampu mengorganisasikan dengan baik. Orang melankolis di otaknya itu dia pandai loh mengatur. Ya. Kalaupun nggak jadi pemimpin, orang melankolis itu coba deh perhatikan meja kerjanya. Dia akan atur ya pensil dengan pensil, polpen dengan polpen gitu, penggaris dengan penggaris sendiri. Watak lain mungkin campur aja pensil sama polpen sama aja itu alat tulis ya. Nah, itu dia campur kalau watak lain. Tapi kalau watak melankolis dia pandai mengorganize ya.
Kemudian apa lagi? Memiliki kreativitas yang mendalam. Jadi kalau pemimpin melankolis, dia itu kalau kita mau presentasi pada pemimpin yang melankolis harus detil. Sampaikan detil, kemudian kenapa harus kita lakukan kegiatan ini? Itu pertanyaan sebagai pemimpin melankolis. Kenapa? Ya. Nah, kemudian menginginkan prestasi yang berkualitas karena dia selalu mau rapi, teratur, detil, telaten. Ya. Cuman kadang-kadang karena terlalu dalam, terlalu spesifik, akhirnya lama persiapannya. Ya. Tapi tentu kalau lama persiapannya, prestasinya, kualitasnya juga cukup bagus barangkali ya. Hanya itu tadi kita bisa bantu dia untuk lebih cepat sedikit ya untuk persiapan. Ya. Baik ya, peka terhadap perasaan orang lain. Orang melankolis itu walaupun dia nggak banyak ngomong karena pemikir, dia selalu perhatiin orang. Ya, orang ini belum makan ya, orang ini kasihan nih, orang ini harus kita bantu. Itu walaupun dia nggak banyak ngomong tuh, dia mikir. Dia pikirin orang-orang itu, ya. Saking dipikirkannya jadi ya kadang-kadang dia nggak bisa tidur. Sebagai pemimpin melankolis ini susah tidur ini. Ya. Baik, kemudian kalau koleris, kalau kita punya pasangan koleris ya seperti Ibu Hermin nih, pasangannya tadi koleris ya Bu. Ya. Nah, koleris itu hasratnya memegang kendali atau mengatur. Ya. Dia senang ngatur nih. Jadi kebutuhan emosionalnya apa orang koleris ini? Penghargaan. Mereka senang apabila Anda menghargai segala yang telah mereka perbuat bagi Anda. Ya. Jadi Bu Hermin seandainya suami ya memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu lah ya kepada kita, kita harus hargai. Saya juga suami saya koleris. Jadi kalau misalnya nih dia ambilkan saya obat atau vitamin di apotik, itu dia senang banget kalau saya terima dengan senang hati. Ya, ayah terima kasih banyak ya Allah, ayah ambilin aku vitamin, ambilin aku obat. Itu dia senang banget. Tapi ingat ya, laki-laki kan kadang-kadang mukanya nggak kayak perempuan ya. Walaupun dia senang, mukanya rata. Apalagi orang koleris ini. Ya, nah ini. Oke, jadi kalau kita punya suami koleris, apa yang dia kerjakan buat kita, kita harus gembira. Karena dia selalu mau melayani kita ini, orang koleris ini. Ya. Berikutnya, kalau watak koleris, tindakan. Ya, mereka senang bekerja dan mengharapkan pasangannya juga memiliki kecepatan hiper yang sama seperti yang mereka perlihatkan. Sementara kadang-kadang istrinya yang pragmatis, yang damai tadi, yang pelan-pelan ngerjainnya. Seto ya, satu-satu dulu. Kalau bisa kamu ini. Ya Allah ya, satu-satu ayah. Gitu biasanya karena pasangannya yang damai tadi. Makanya kalau kita punya pasangan koleris, kita coba untuk ya percepat sedikit kerjaan yang dia suruh buat kita. Ya, sedikit aja, nggak usah capek, nggak usah banyak-banyak. Jangan mirip kayak dia, karena kalau kita mirip kayak dia nanti kita capek. Kalau kita punya suami yang koleris, ya, mereka akan segera kecewa ketika pasangannya perlu tidur siang. Ya. Nah, biasanya suami yang koleris, istrinya kan pragmatis. Ya kayak saya nih, suami saya koleris, saya pragmatis, damai. Dulu di awal pernikahan, saya tuh capek banget ikutin kemauan dia, suruh ini, suruh itu. Jadi kadang-kadang saya leye-leye, akhirnya ketiduran. Itu bisa ngamuk itu suami itu, bisa melotot itu. Tapi setelah belajar tentang watak, ya, kemudian ada konsep seperti ini, suami saya lebih paham jadinya. Dia langsung minta maaf ya. Dan saya juga minta maaf, ayah aku minta maaf, aku nggak tahu kalau kamu itu memang orangnya selalu mau kerja. Saya cuma ngebatin soalnya. Ini suami saya ini menghadapi saya istrinya apa saya ya karyawannya, saya suka gitu. Banyak banget suruhannya. Makanya kita harus paham tentang ini. Ya, saya ngerti tentang watak ini tahun 2000, nikahnya tahun 92. Jadi 92 sampai 2000 berantemnya gara-gara watak sebetulnya. Ya. Jadi kita paham. Jadi kalau orang koleris sebisanya pas dia ada, kalaupun mau istirahat pamit dulu. Karena kadang-kadang dia minta sesuatu dulu, ya, aku tidur dulu ya. Tolong saya bikinin dulu ini teh manis. Wah, bilang gitu. Ya sudah bikin aja dulu. Yang penting udah pamit, ya. Nah, kemudian apalagi ke koleris peluang untuk memimpin, ya. Jadi mereka selalu ingin memimpin. Koleris itu selalu ingin memimpin. Jadi yang suaminya koleris dan kemudian jadi pemimpin itu pas banget, cocok banget, ya. Dan jangan tantang kekuasaannya depan orang lain.
apalagi laki-laki. Semua laki-laki kalau dia sudah ngomong depan orang, baik depan anak, depan kawan-kawannya, depan keluarga, kalau dia sudah ngomong sesuatu, kita nggak boleh intervensi, nggak boleh tantang di depan orang lain. Kalau kita nggak setuju, baru kita ngomong berdua. Ya, nah ini, apalagi laki-laki koleris. Ya, kalau kita punya suami koleris, dia tegur anak kita, dia marah anak kita, ya, terus kita bilang, ayah gimana sih di depan anak, wih itu ngamuk tuh, dia akan kesel sama kita. Ya. Saya juga dulu salah, baru tahu nanti tahun-tahun 2000, makanya setiap dia ngomong di depan anak atau di depan keluarga atau di depan temennya, itu sebisanya kita diam, walaupun tidak setuju. Nanti saja kalau berdua baru kita kasih tahu. Nah itu dia mau itu. Ya, dia mau. Pokoknya jangan tantang kekuasaannya depan orang lain. Ya, jangankan laki-laki, perempuan koleris saja suka begini nih. Makanya kalau mau tegur wanita koleris atau anak kita yang koleris, cuman berdua aja. Ya, baik. Apalagi sesuatu untuk dikendalikan. Nah, ini orang koleris ini senang banget. Mereka membutuhkan sesuatu untuk mereka kendalikan dan seringkali mereka mulai dengan mengendalikan pasangan mereka. Jadi kadang-kadang kalau punya suami koleris kemudian working from home, wah sudah tuh ya, saking nggak ada yang diatur, ya dia nggak di kantor, nggak ada timnya, ya sudah istrinya yang diatur, anaknya yang diatur. Saya punya suami koleris pas working from home, terus dia bilang, oh saya nggak bisa working from home karena kita kan kerjanya tentang rumah sakit. Dalam hati saya, iya mas di luar aja nggak apa-apa. Bukan apa-apa, kalau dia di rumah, waduh dia bisa semuanya diatur tuh, ya. Dan berikanlah pekerjaan di mana mereka dapat memegang kendali agar mereka tidak merasa perlu mengendalikan pasangannya. Ya. Jadi kalau punya suami koleris, kemudian dia banyak kerjaannya, sampai mungkin usia pensiun dan kemudian kita sudah siapkan pekerjaan untuk dia kerjakan selanjutnya gitu ya. Pekerjaan pasca pensiun, itu bagus banget buat watak koleris. Ya. Karena koleris selalu mau kerja, dia stres kalau nggak kerja. Ya. Kemudian dalam pekerjaan apa koleris? Dapat mencapai lebih banyak daripada siapapun dan dalam waktu yang lebih singkat. Makanya kalau jadi pemimpin bagus banget orang koleris ini. Ya. Kemudian berorientasi target. Apa tujuannya? Apa untungnya ini? Apa dia punya target ini ya? Kayak gitu. Ya. Kemudian berkembang dalam kompetisi. Kalau ada orang koleris, ya anak kita koleris kah atau pasangan kita koleris, dia kalau dia banyak kompetisi gitu dalam pekerjaan, oh dia makin berkembang itu, ya kompetitor malah dia lahap itu, ya. Kemudian sebagai pemimpin, kecenderungan untuk memimpin tinggi. Makanya kalau kita punya pasangan koleris itu pasti jadi pemimpin, entah di level mana pasti dia jadi pemimpin. Anak-anak juga begitu, kalau dia yang wataknya koleris ada aja dia yang pimpin itu biasanya. Baik di sekolah menjadi ketua kelas kah atau misalnya jadi ketua OSIS, pokoknya dia yang mendominasi, ya. Kemudian mempunyai naluri yang kuat akan sesuatu yang berhasil. Orang koleris itu punya naluri, ini bisa nih, ini bakal jadi nih. Nah itu koleris punya naluri, ya. Dinamis dan aktif sangat memerlukan perubahan. Nah, orang koleris juga cepat bosen. Makanya dia seneng udah kerja di Jakarta, dia bikin lagi kerjaan di Surabaya, bikin lagi kerjaan di Jogja, bikin lagi. Bisa kayak gitu orang koleris. Ya. Kemudian yakin dan tidak mudah patah semangat. Jadi kalau punya pasangan koleris, ini kita harus paham bahwa memang dia cocok banget jadi seorang pemimpin. Ya, dia tidak mudah patah semangat. Ya. Makanya kita biasanya istri yang pasangannya koleris atau suaminya koleris ini harus tahu persis supaya kita bisa ikut ritmik dia punya gerakannya atau dia punya sepak terjangnya. Kalau enggak capek banget. Dan terakhir sangat Maaf, waktunya 5 menit lagi, Bu. Ya, ini terakhir ini. Ya, saya sudah hitung kok, Bu, tenang aja. Sanguinis itu artis, hasratnya kepribadian penggembira yang selalu menarik perhatian orang. Ya. Nah, kebutuhan emosionalnya apa? 1, perhatian. Ya. Makanya kalau punya suami sanguinis, ciri khasnya tuh selalu ngomong, Bu, selalu cerita dan ceritanya lucu. Duduklah, tataplah mereka dan dengarkanlah. Ya. Apalagi kalau istrinya yang sanguinis nih. Ya. Kemudian apalagi, tidak usah berusaha memecahkan masalah mereka karena mereka hanya menginginkan perhatian Anda. Kalau ibu-ibu, teman-teman punya suami yang sanguinis, yang senang cerita dan senang lucu, dengerin Bu. Dengerin dan wajah senyum, sebisanya senyum.
Karena biasanya yang suaminya sanguinis, istrinya yang pemikir. Istrinya yang melankolis. Jadi apa-apa dipikirin. Istrinya terlalu serius. Ya, jadi suaminya ngebanyol, suaminya ngelucu, dia nggak tanggepin. Ya, orang sanguinis nggak suka itu. Ya, jadi ketawa aja, Bu, senyum aja dulu, walaupun Ibu nggak ngerti. Ya. Kemudian apa lagi? Dukungan. Mereka tidak suka bila Anda sering mengoreksi, karena mereka akan menyangka Anda ingin menyakiti mereka. Kalau Ibu punya suami sanguinis, ya, sedikit-sedikit dibilang salah, sedikit-sedikit dikoreksi, sedikit-sedikit dikritik, itu dia nggak suka. Kalau Ibu punya suami sanguinis, lebih baik kalau Ibu mau kasih masukan, puji dia dulu. Ya. Misalnya dia pakai bawahnya garis-garis, atasnya kotak-kotak, Ibu mau bilang bahwa itu kombinasinya buruk, Ibu puji dulu. Iya, ayo, bajunya seru banget, atasnya kotak-kotak, bawah garis-garis. Dia senang tuh, oh yang masa, iya. Tapi lebih seru lagi ayah, kalau di atasnya polos aja. Nah, begitu caranya. Ya. Baik, kemudian berupayalah untuk mengucapkan terima kasih dan memuji mereka ketika mereka menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jadi sekali lagi, kalau punya suami sanguinis itu banyak dipuji. Ya, Bu Hermin kan suaminya sanguinis nih. Ya, banyak dipuji, Bu, supaya dia seneng. Karena Ibu serius banget soalnya. Ya, kemudian kasih sayang ya. Mereka memiliki daya tarik kekanak-kanakan sehingga selalu ingin mendapatkan kasih sayang berupa pujian dan kata-kata pendukung. Jadi puji aja nih Bu dia, orang sanguinis, anak sanguinis, suami sanguinis ini butuh pujian ya. Kegiatan, nah ini, jangan abaikan permintaan pasangan Anda untuk keluar atau melewatkan waktu bersama teman-temannya. Ini yang kadang-kadang suka bertengkar antara suami yang sanguinis, istri melankolis. Karena istri melankolis kan senangnya suaminya dalam rumah. Sementara suami sanguinis senang keluar untuk ketemu teman-temannya. Nah, bikin aja jadwalnya, Bu. Jangan juga terlalu dikekang sama sekali nggak boleh keluar. Itu yang nanti akan dia marah dan dia akan ya hati-hati dia tinggalkan kita itu. Udah kasih aja jadwal, ya. Dan kalau perlu rencanakanlah acara-acara khusus bagi Anda berdua di luar rumah. Kalau perlu Ibu ikut. Ya, supaya juga bisa sama-sama. Memang capek. Suami sanguinis, istri melankolis maunya di rumah, karena kalau keluar rumah orang melankolis ini atau orang penulis skenario itu capek, makanya kepengennya di rumah. Cuman suaminya senang keluar, ya sudah ikutin aja, ya. Atau sampaikan aja, ya sudah hari ini aku ikut, minggu depan aku nggak usah ya, aku di rumah ya mau bebenah. Dan inilah orang sanguinis ini kalau dia kumpul-kumpul itu pasti paling seru ngomongnya, ceritanya paling seru, dia punya interaksi ya, lucu soalnya. Dalam pekerjaan kreativitas warna-warni ya, kemudian penuh optimisme, kemudian berharga dalam hal menggembirakan orang lain, senang menghibur. Makanya banyak sekali pimpinan-pimpinan yang sanguinis itu ya senang bikin acara ya, berbagai macam acara ya. Sebagai pemimpin membangkitkan semangat, makanya dia senang bikin acara, bikin gathering dan menginspirasi orang untuk bekerja, kemudian pandai membujuk dan menghibur orang ya, dan senang membuat kegiatan yang kreatif dan senang mengajak orang yang banyak ya. Jadi sekali lagi kalau punya suami sanguinis jangan heran kalau dia dikit-dikit ngajak orang-orang. Mau berlibur aja diajak orang lain, diajak temannya. Makanya kalau bisa, kalau punya suami sanguinis bikin aja family gathering sama teman-teman kerjanya dan sama-sama keluarga ya. Nah, inilah tentang pasangan ya. Kita harus memahami pasangan kalau mau mengabadikan hubungan. Mau nggak mau kalau pilihan panitia adalah judul yang itu, maka saya pilihkan teknik paling cepat, paling tepat ya adalah mengenal watak masing-masing. Oke? Tinggal karena tadi watak adalah masing-masing 2 jenis ya sudah digabungkan saja tadi. Ya. Kalau suami koleris sanguinis ya kita gabungkan tadi kebutuhan emosional koleris dan kebutuhan emosional sanguinis. Begitu juga sebaliknya. Ya.